Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rahmat Syah. Aktivitas saya sehari-hari membantu orang-orang ketika berbicara di depan umum agar mampu berbicara dengan percaya diri, sistematis, dan dapat meyakinkan idenya pada orang lain. Saya trainer public speaking, sudah terjun di bidang ini lebih daripada 10 tahun membantu para manajer, profesional dan para eksekutif, bahkan perorangan. Bagaimana caranya agar mereka mampu mengkonsep ide-ide yang ada, lalu disampaikan dengan percaya diri dan sistematis, serta dapat memberikan impact positif bagi para pendengarnya. Maya Angelou mengatakan, ini bukanlah tentang apa yang Anda sampaikan, tetapi lebih bagaimana cara Anda menyampaikannya. Dan pendengar Anda bisa jadi lupa dengan apa yang Anda sampaikan, tetapi mereka senantiasa mengingat kesan apa yang mereka dapatkan lewat cara Anda berbicara. Program Public Speaking for Teacher ataupun Public Speaking untuk para guru biasanya saya format dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah yakni kebutuhan untuk supaya para audien, para guru-guru memahami secara konsep public speaking secara keseluruhan, terutama ketika berbicara kepada orang dewasa, bahkan memahami tentang konteks-konteks ataupun aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Pada umumnya, dalam format seminar ini ada 3 hal yang mau dicapai atau menjadi pertimbangan konten materinya. Yang pertama adalah berhubungan tentang bagaimana cara menciptakan confidence. Hal ini berhubungan bagaimana membentuk rasa percaya diri ketika akan melakukan presentasi ataupun melakukan public speaking. Yang kedua, yakni bagaimana menstruktur ide yang sudah ada, bagaimana caranya disampaikan secara urut, dan sistematis, sehingga bagi para pendengar bisa menangkap idenya dengan mudah. Ini problem yang sering dialami adalah idenya sudah ada, tapi ketika disampaikan menjadi berbelit-belit, bahkan muter-muter. Dan yang ketiga adalah bagaimana bukan hanya pesannya difahami dan sampai, tetapi orang bisa merasakan emosi dari pesan yang didapatkan. Makanya dibutuhkan yakni unsur visual dan vokal, yakni berhubungan tentang bagaimana cara menciptakan emosi lewat intonasi dan irama, serta ekspresi serta bahasa tubuh pada saat melakukan presentasi, public speaking, ceramah, dan bentuk lainnya. Format seminar sifatnya bisa dihadiri oleh banyak orang karena lebih kepada output yang ingin dicapai adalah pemahaman. Ini format seminar. Sementara format kompetensi, kalau bahasa saya, ataupun training, yang diharapkan adalah terciptanya kompetensi. Apa yang akan membedakannya? Perbedaannya ada pada yakni jumlah yang hadir dan waktu. Jumlah yang hadir maksudnya apa? Maksimal cuma 12 orang. Maksimal dalam satu kelas 12 orang. Sesinya berapa sesi? 4 sesi. Plus 1 sesi yang pertama adalah untuk mendapatkan keseluruhan materi. Apa yang akan dilakukan di setiap sesi? Dalam satu sesi biasanya berdurasi 120 menit, yakni para peserta langsung berlatih di area-area bagaimana caranya mereka bisa menstruktur ide dengan rapi, lalu kemudian bagaimana berlatih intonasi, berlatih irama, berlatih power, itu selama 2 sesi. 2 sesi terakhir adalah bagaimana cara menggunakan ketika berbicara, bukan hanya mulut mereka berbicara, tetapi ekspresi wajah mereka berbicara, mata mereka, wajah mereka, tangan para guru ataupun para peserta juga ikut berbicara sesuai pada tempatnya. Yang membedakan dengan kelas training ataupun kompetensi dengan seminar adalah peserta wajib menyiapkan tempat yang khusus bagi mereka, terutama signalnya yang bagus, supaya apa? Mereka bisa berlatih dengan baik pada saat Zoom ataupun secara online. Karena yang akan di-feedback adalah bagaimana cara mereka ngomong. Saya seringkali menemukan ada beberapa orang ketika berbicara dari sisi vokal, itu kalau berbicaranya
nggak ada tenaganya sama sekali, nggak ada ruhnya, nggak ada energinya, dan kemudian flat dari awal sampai akhir. Wajahnya flat, suaranya juga flat. Yang dilatih membiasakan para guru ataupun para peserta supaya ngomong menjadi lantang dan tegas. Ini di drill berulang-ulang, bahkan antara satu sesi dengan sesi yang lainnya, itu ada tugas yang harus mereka lakukan secara mandiri. Ini yang akan menciptakan sebuah kompetensi. Yang sudah-sudah, itulah yang saya lakukan untuk para guru. Jadi sekarang kembali kepada Anda. Pada saat Anda melakukan pelatihan public speaking for teacher ini untuk dewan guru Anda ataupun para guru-guru di tempat Anda, maka pastikan kembali apakah hanya untuk level mereka paham atau pada level terciptanya yang namanya kompetensi. Kalau paham, 3 jam selesai seminar, tapi kalau mau sampai ke bentuk kompetensi, pilihlah orang-orang yang memang benar-benar mau dilatih, jumlah maksimalnya cuma 12 orang saja. Ini gambaran mengenai pelatihan public speaking for teacher dengan format seminar atau format kompetensi. Pertanyaannya, format yang manakah yang menjadi kebutuhan Anda? Saya Rahmat Syah, silahkan hubungi saya di nomor yang akan saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.